Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah dikatakan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus sedang membahas tatanan dalam ibadah dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun di tengah-tengah pengajaran itu, ia menyampaikan kebenaran yang sangat penting. Dalam Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan setara di hadapan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karenanya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keunggulan mutlak antara laki-laki dan perempuan yang sering dipikirkan oleh manusia, satu di atas dan yang lainnya di bawah. Yang kemudian laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang saling terhubung dan keberadaannya yang saling melengkapi. Karena jelas apa kata firman Tuhan, bahwa laki-laki dilahirkan perempuan dan perempuan berasal dari laki-laki. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber kehormatan, dan dialah tujuan kehidupan kita. Karena Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain. Karena di hadapan Allah kita sama. Maka dari firman Tuhan ini, kita mau merenungkan ada 3 hal yang harus kita pegang dan kita hidupi melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, kesetaraan di hadapan Tuhan bukan berarti tanpa peran, tetapi saling menghormati dalam peran yang berbeda-beda. Yang kedua, kebersamaan dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan adalah rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, ketika kita mengakui bahwa semuanya berasal dari Allah, kita tidak lagi mencari keunggulan, mencari saingan, mencari kesalahan, kekurangan orang lain, tetapi kita harus hidup dalam kerendahan hati dan penuh cinta kasih. Biarlah kiranya Tuhan
menyertai setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami akan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah itu Tuhan yang menuntun kami dalam melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kehidupan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, anak-anak, dan lingkungan kami. Agar kami dapat tetap berjalan seturut dengan firman-Mu, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih unggul, dan tidak ada yang lebih keterbelakang. Karenanya di hadapan-Mu semua sama. Karena itu Tuhan ajari kami untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.